Siapkan tisu para penonton sekalian karena episode ini mengandung bawang. Jai lae. Molo wadong sada gitar. Dohot tolu parende. Marende mahita. Bernyanyi kita ya. Saya hari ini jadi cosplay juga jadi orang Batak ya. Kalau ada minuman, sangkain kalau ada sumur di ladang. itu pantun. Ingin rasanya angkat kaki sambil main gitar ini, tapi kita bukan di Lapu. Ya coba angkatlah kakimu itulah. Aku pergi dong kalau angkat kaki. Oh, iya. Angkat kaki sebelah itulah. Susah le, nggak enak di kamera lah. Iya. Lagu ini lagu memang mengandung bawang. sering kali dikumandangkan di Lapo. Betul. Aduh, mari nih Maita. Wow. Lihatlah tanda merah di pipi, bekas gambar tanganmu. Mangu ya bang. Sering kau lakukan bila kau marah, menutupi salahmu. Ada vibranya biasa. Vibranya khas. Pulangkan saja aku pada ibuku atau ayahku. Ya, nyanyi semua. Dulu segenggam emas kau pinang aku. Semuanya. Dulu bersumpah janji di depan saksi Dan Romo. Namun semua hilanglah sudah ditelan dusta. Namun semua tinggal cerita. Semuanya hati yang luka. Horas. Imatutu. Hari ini roamingnya guys. Roaming buat saya, tapi buat yang ngerti sini loh. Betul. Karena tadi adalah lagu yang sering kita dengar, apalagi kalau di Lapo. Ya Romo suka ke Lapo Ipar. Dulu. Framing. Bukan, katanya Romo udah banyak kolesterolnya. Masih sering ke Lapo. Belum. Kalau diajak umat katanya bilang kolesterol. Ke Lapo kan makannya arsik sama arsik. deke. Iya, Belum tentu makan saksa. Iya. Oke, dan ada Pastor Poseno. Yang tadi kita nyanyikan adalah lagu Hati yang Luka. Ini dipopulerkan oleh Betaria Sonata. Betul. Ini lagu Kalau tentang Betaria Sonata sakit dangdut. Itu yang ujung gitarnya patah kan? Soalnya rata ujungnya. Ini kemana nih? Lagu tadi itu sebenarnya lagu tentang ungkapan kesedihan. Betul. Dari seorang perempuan yang merasa tersakiti oleh pasangannya. Apalagi sudah dengan lihatlah Tanda merah di pipi, bekas blush on semalam. Oh, baru pulang dari pesta. Iya. Biasa Lupa kalau belum orang Batak kan dihapus. dari pesta ya. Pastor Postinus pasti kalau datang ke sini bahasannya adalah yang berkaitan dengan undang-undang dasar. Apalagi kalau beliau sudah bawa kitab suci. Pastor, kita ngomongin tentang aturan tertulis, aturan gereja yang sudah dituangkan dan dibukukan Tentang kaitannya tentang das. Coba 4 kali. das, K das, D
Kok gua mau sih, Nat? Kok gua mau KDRT? Krisdayanti. Bukan. Rati. Bukan. KD-nya bukan Krisdayanti. Pasur, KDRT ini yang mau kita bahas hari ini ya. Takut. Takut. Tapi jangan takut, karena ternyata di kehidupan sehari-hari banyak yang ngalamin loh. Serius saya. Banyak yang ngalamin. Dan ingat, ini bukan hanya perempuan dari laki-laki, bisa juga perempuan ke laki-laki. Betul. Ya. Karena ini adalah kisah nyata gitu Ya. ya. Ini maksudnya mungkin juga apakah curahan hati Sony, kita simak aja di episode kali ini. Masalahnya kan biasanya umumnya laki-laki ke perempuan. Ya. Tapi kalau dia berinisiatif Kan saya lagi minum, saya kaget. Laki-laki. Enggak, ini terjadi di teman saya. Oh, di Teman saya walaupun dia bukan seorang Katolik, tapi saya akhirnya mendapatkan sebuah contoh bahwa KDRT sangat bisa dilakukan perempuan ke laki-laki. Dan konteksnya adalah pasangan suami istri. Tuh, kayak gitu tuh. Contohnya Mana? Bukan KDRT. Itu PDKT. Oh, PDKT. Beda. Beda. Iya. Pasur, KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Banyak terjadi di keluarga Katolik hari ini? Ada beberapa terjadi, tapi saya mungkin tidak bisa mengatakan banyak. Oke. Tapi Ada. Dan Oke. minimal yang juga datang ke saya atau saya dengar juga ada. Atau mungkin banyak kan yang belum lapor, bisa jadi. Bisa jadi, tapi kita tidak tahu datanya seperti apa. Dan ukuran KDRT apakah harus fisik? Kalau kita ngomongin sekarang yang lapor nih, maksudnya terlihat, misalkan lebam, luka gitu. Betul. Apakah hanya fisik yang lapor? Ada yang fisik, Ada yang tapi- elektrik. Pulsa voucher. Gosok dulu, Pak. Sorry. Ada yang fisik, ada yang fisik, ada yang verbal. psikologis kah maksudnya? Mau beda Ya bisa psikologis, tapi lebih karena verbal ya. kata-kata. Ucapan. Ucapan itu ya. Itu bisa jadi kategori KDRT verbal sekarang. Karena sebenarnya dalam hukum gereja nanti bisa juga dicek kanonnya itu 1153. Oke. Ini ukurannya KDRT yang dimaksud adalah bahaya besar bagi fisik dan atau badan pasangan atau anak-anak. Jadi termasuk anak-anak. Dampaknya berarti Ya. bahayanya. Jadi, bahaya besar. Jadi bahaya besar bagi fisik atau badan ya, jiwa dan badan dari pasangan atau anak-anak. Oh, dan itu bisa terjadi juga karena verbal tadi. Bisa terjadi. Biasanya kita kan tahu KDRT itu antar pasangan. Ternyata sama Dampaknya anak. bisa ke anak. Sama anak. Bukan dampaknya, sama anak pun Sama juga anak. melakukan KDRT Ya. ke anak, maksudnya Ya. gitu. Itu pun termasuk. Oh, masuk ya? Masuk. Itu Ke anak masuk. juga ya? Termasuk karena Anak ke orang tua ada juga, Bu? Ada. Mungkin loh. ada. Kemarin kan ada di medsos Ada. tuh Yang dibunuh itu mah, coy. Iya, membunuh ibu kandung. Ibu kandung, sendiri. aduh. Itu kan sedih. Ada juga. Itu kayaknya gue pengen judgmental, nggak apa-apa gue dibilang lu neraka bro gitu. Itu. Maksud- Kan bareng lu, Bro. Ya, iya itu. sih. Saya kan surga di bawah telapak kaki ibu katanya Iya, kan. betul. Gitu. Oke, kita ngomongin KDRT nih Mo ya. Tadi pengantarnya sudah bahwa ini sangat mungkin terjadi di lingkungan umat Katolik sekalipun. Ya. Ada, kita nggak bicara kuantitinya berapa banyak, tapi alasan umum apa sih Mo yang lapor nih, yang pernah Romo tanganin, kenapa terjadi KDRT di dalam rumah tangga? Karena sering terjadi yang namanya miskomunikasi di antara mereka. Simpel dong. Simpel sebenarnya. Saya punya pengalaman begini. Saya bisa menyimpulkan bahwa salah satu masalah besar mengapa terjadi konflik, bukan hanya KDRT, Oke. di dalam rumah tangga, itu karena komunikasi yang kurang baik. Sederhana, tetapi sangat berpengaruh. Iya. Karena nanti setiap hari komunikasinya kurang baik, gitu ya, pulang kerja atau pindah kerja, lalu semakin runyam itu ya komunikasi mereka, lalu lama-lama jadi seperti bertumpuk itu ya, lalu ya jadi masalah besar juga. Dan memang banyak masalah-masalah besar di dunia kan rata-rata komunikasi yang tidak lancar, miskomunikasi pun sering. Dan Makanya gereja Katolik menggarisbawahi loh, memperingati setiap tahunnya ada hari komunikasi, nasional karena sedunia ya. Karena sepenting itu. Nah, biasanya kalau ke konkretnya nih, miskomunikasi yang seperti apa sih dalam keluarga yang bisa memicu konflik tuh? Misalnya saya punya pengalaman karena diceritakan, misalnya seperti begini. Setelah 8 tahun mereka menikah bagus-bagus. Dari tahun pertama sampai tahun ke-8 bagus. Karena suaminya itu bekerja dengan baik dan kurang ada kerjaan sebenarnya di kantor itu. Nggak ada kerja, kurang bekerja kerjaan dengan aja. baik tapi nggak ada kerjaan. Bukan ada. dia bekerja karena kurang kerjaan. Gimana? Ya itu ya. Lalu
dia pindah ke tempat lain karena Oke. pekerjaannya bagus, lalu dipromosikan. Oke. Lalu semakin tinggi jabatannya, pekerjaan semakin banyak. Kompleks Rumit, ya. rumit. Kompleks itu ya. Kembali ke rumah, tidak ditanya oleh istri. Ada apa yang terjadi di sana? Gimana di macam itu. kantor? Tidak disapa di mana di kantor. Sementara suami itu sudah capek sekali. Tingkat stresnya naik tuh. Itu Betul. naik gitu ya. Padahal selama 8 tahun pertama itu sama-sama bagus. nggak pernah ditanya Ya, juga sama istri. Baik-baik saja. Tapi normal. Karena kurang capek itu tadi. Dan Ya, sudah habitnya ya, mungkin sudah begitu. habitnya. Oke. Jadi mau saya katakan begini. Mereka juga perlu membangun komunikasi pada saat-saat salah satu di antara mereka itu sudah capek. Iya, iya. Kan sama siapa lagi dia cerita kalau bukan sama Pasangannya. pasangannya gitu kan? Iya, bahaya kan kalau pas cerita sama pasangan orang lain. Iya. Betul. Bahaya itu. bahaya, bahaya. Cikal bakal itu. Iya, Betul. Nah, apa yang terjadi ketika suaminya pulang sudah capek, dia mandi, tidak ditawarkan makanan, dia langsung tidur. Lalu sudah berikutnya dia cari teman yang dulu. Ya sudah. Yang bisa ya, kenyamanan itu. lebih nyambung, lebih diajak. Ada apa sih? Ada nggak sesuatu yang bisa saya bantu? Ya lebih nyaman. Atau mungkin kan biasa kalau miskom yang umum terjadi ya, Iya. yang satu berpikir pengen ditanya, yang Iya. satu nggak usah ditanya, atau Iya, mungkin dia capek. butuh Iya, waktu. butuh waktu. Kadang juga itu tuh Iya. bisa jadi miskom loh. Iya. Tapi sebenarnya kan harusnya ya, Hmm. bayangan saya ya. Iya. Kalau misalnya pasangan itu berubah sikapnya, harusnya kan ditanyakan dong. Biasanya Iya, karena kan begitu? biasanya karena MU kalah malam sebelumnya. Udah jangan bawa Iya MU. kan? Iya kan begitu. Iya, iya. Harusnya kan gitu. Kalau ada Idealnya. perubahan Kalau sifat perubahan. sikap sama pasangan, tanyakan dulu, Tanyakan. jangan curiga, Iya, tanyakan. Tanya dulu kenapa Kenapa? sih? Iya ada apa? Lalu, atau disapa saja normal. Hai Pa, hai Ma. Pak, minum teh apa tuh? Ada sesuatu yang bisa saya buat itu. Betul. Itu kan makanannya apa gitu Artinya ya. menunjukkan care ya Ya, sebenarnya care, ya, iya. pada dasarnya. Jadi itu bisa kebangun Iya. komunikasi berikutnya. Ya, Benar. dan ini yang menyebabkan banyak kebetulan beberapa kasus Ya. dipegang oleh Pastor Postinus bahwa yang menyebabkan KDRT di lingkungan gereja Katolik atau keluarga Katolik ya ini komunikasi. Hal Komunikasi kecil itu, hal kecil itu. Mungkin awalnya kita ngeliat ini hal yang kecil, kok bisa menggiring ke arah KDRT? Nah, Setelah setelah- itu memang ada apa mau apa? biasanya? Setelah misalkan kita ambil contoh kasus tidak disapa, tidak ditegur. Nah kasus yang pastor tadi, setelah itu bisa mengarah ke KDRT tuh? Karena misalnya ya ini yang saya tahu ya. Karena mereka sudah membiarkan lama tidak berkomunikasi dengan baik, lalu meledak marah. Lalu di situ mulai kan yang satunya lempar piring, yang Piring satunya terbang tuh, terbang muncul. semua itu kan, pintu ditendang itu kan. Waduh, Pernah Son? enggak. Enggak. Enggak, kebetulan pintu baja, kaki saya cedera nanti, nggak bisa main bola. Lalu kan ya, pasangannya juga tidak mau kalah. Lalu dia lawan Egonya juga. nih luar Ya, nih. jadi wah itu semakin luar biasa membesar lalu ya fisik tidak Akhirnya terhindarkan fisik. itu ya. Oke. Waduh, Nah, itu. Ini kemungkinan terburuk bisa sampai hilang nyawa loh. KDRT ini Ya, ada sering kejadian beberapa juga, kasus coy. gitu loh. Ya. Luka-luka juga sangat mungkin. Nah, mau banyak kan mau cowok ke cewek ke cowok sama aja atau Kebanyakan yang saya tahu itu laki-laki ke perempuan, suami ke suami ke istri ya? Istri. Suami ke anak-anak Oh pernah suami ke anak-anak ada juga. ada. Mau Ya. Apakah ini walaupun kompleks ya masalahnya dan harus ada unsur psikolog di sana segala Ya. macam. Tapi kenapa umumnya cowok ke cewek sih? Mo? Umumnya? Saya rasa mungkin karena ya budaya kita ya. Patriarki. Sudah memposisikan laki-laki itu lebih kuat. Ya. Laki itu lebih berkuasa. Laki-laki itu punya power lah di keluarga itu ya. Dan umumnya anak-anak atau pasangan lebih tunduk kepada suami gitu Secara ya, fisik atau lebih lemah. bapak itu ya. Oh, itu mungkin yang terjadi. ego laki-laki juga egonya kan gede coy. Tapi Iya. kan Makanya- juga kadang ya, maaf ini bukan ngebelain laki-laki Iya, ya. iya. Cuman kan kadang juga masalah dipicu oleh hal sepele yang dibuat oleh si Baik itu sadar atau tidak istri, bahkan. Iya, mungkin maksudnya iya. bercanda. Iya. Tapi ketika pulang suami kondisi lagi capek, Ya. bercanda, nggak Iya. bagus, Iya. ribut tuh. Lalu ada juga yang memicu KDRT itu begini. Ketika suami misalnya melakukan kesalahan, Oke. ya kan semua orang juga bisa melakukan Betul, kesalahan. siapapun bisa. Lalu suami itu dengan rendah hati dia minta maaf, gitu ya. Tetapi apa yang terjadi sudah lama sekali peristiwa itu diungkit lagi sama istri ya. Iya, atau sebaliknya lah Atau kita sebaliknya, ngomongin. ya. Papa juga pernah, mama juga Nah, dulu itu. begini. Iya. Nah itu kan bisa jadi situasi suami atau istri pada waktu itu lagi bad Nggak mood. bagus, ya bad Ya, mood. bad mood. Nah itu kan bisa juga tidak terhindarkan.
KDRT misalnya. Sedangkan yang kita harus pahami kondisi psikologis laki-laki dan perempuan tuh berbeda. Berbeda. Laki-laki cenderung cepat melupakan, jadi saat diungkit lagi lah katanya udah Lupa. beres. Perempuan enggak, mama masih ingat hari Sabtu jam 12:08. Halo. Ya itu. Nah, itu sering terjadi. Oke, ini saya juga coba ngelihat konteks KBBI. So, KBBI. KBBI. Tapi itu banyak literasinya banyak Bapak Ibu. Jadi kalau saya nggak ada. Tapi mirip-mirip tadi dari gereja kan sebenarnya. Apa? Ini KDRT ini dari Thesaurus ya, KBBI ya. Kekerasan dalam rumah tangga, perbuatan terhadap seseorang, artinya bisa ke perempuan, bisa ke laki-laki ya. Atau ke anak, Atau ke anak, betul. Yang berakibat timbulnya kesengsaraan. Sengsara ini kan psikologis ya. Betul. Kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual. Oh, coy masuk. Oh iya masuk. Ini KBBI ini. Masuk. Seksual, psikologis yang sifatnya melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Artinya ini hanya dalam lingkup rumah tangga. Makanya ada RT-nya ini rumah tangga ya, Ya, terjadi dalam karena Soalnya kalau RW terlalu luas, Pak. luas betul. Ada dari beberapa RT, apalagi kalau dusun, desa. camat, Kecamatan. provinsi. Kekerasan dalam provinsi itu paling males. Terima. RT aja dah. Iya RT aja. Karena memang sebenarnya kan ada pengecualian. Ini sedikit pakai ilmu hukum ya. Karena jatuhnya misalkan di penganiayaan terhadap orang lain dalam bukan konteks rumah tangga itu bisa sanksi yang berbeda. Karena misalkan gue ke lu nih berlapis menganiaya sanksinya bisa. berbeda, penerapan pasalnya juga berbeda. Oh. Nah tapi kalau itu kan hukum negara nih. Ya. Nah tapi kalau di hukum gereja ini diaturnya di mana sih? Satu KDRT tadi ini. KDRT itu tadi di Kitab Hukum Kanonik. Ya satu-satu berapa tadi? Kanon Set 1153. persis. Ya, itu ya. Tetapi nanti juga dilanjutkan kanon yang lain 1692 sampai 1696 karena penerapannya harus di kanon yang terakhir itu tadi. Oh, Oke. Jadi tapi sebenarnya dalam kanon itu jadi bahaya besar bagi fisik pasangan atau anak atau menimbulkan kerugian besar. Ini Physically Ya, atau apa? ya. ukurannya apa? Nah, bisa fisik, bisa juga secara ekonomi. Saya ambil contoh begini Oke. ya. Karena kekerasan yang kita pahami, kekerasan dalam keluarga itu ada hubungannya dengan dosa lain, yaitu perzinahan. Oh. Ya, jadi saya ambil contoh begini ya, yang pernah saya tangani. Itu si suami itu melakukan perzinahan sampai memiliki anak satu. Oke. Lalu mereka deal itu harus dibiayai lah anak ini. Mereka itu antara suami dan Istri sah. Istri Istri baru. perempuan yang wanita lain. selingkuhannya. Oh, oke. itu. Lalu apa yang terjadi? Suami memaksa istri pertama bekerja keras Waduh. untuk ikut membiayai anak dari selingkuhan itu. Wah, Kalau tidak dituruti, dia melakukan kekerasan. kekerasan. Wow. Walah, itu Tapi- terjadi, Mu. Terjadi. Nah, itu kan apa yang terjadi di situ bukan hanya secara fisik, Iya. tetapi kerugian secara finansial. Iya Karena dong. kan Iya, itu kan. karena ngebiayain anak, Ya, bukan ya, anaknya. Wah, Gitu. duitnya ke sana Ya, gitu. Jadi bayangkan terjadi itu ya. Tapi memang hanya satu yang saya alami ya, yang saya sempat tangani juga. Artinya perkawinan kita atau pasangan suami dan istri juga harus sungguh-sungguh mempersiapkan diri ya, memilih pasangan hidup. Itu harus tahu karakternya seperti apa, itu ya, kecenderungannya seperti apa, hobinya seperti apa. Walaupun berumah tangga adalah pembelajaran seumur hidup ya, mungkin akan ketemu nanti sifat-sifatnya setelah 10 tahun perkawinan. Ya itu. Tapi Jangan tetap gitu coy, gue tahun ini 10 nih. Tapi Iya. umumnya kecenderungan KDRT itu sudah ada pada masa pacaran. Umumnya. Yang minimal serius, yang Mo? udah ada. Misalnya dia cenderung emosional atau temperamen ya, temperamental itu ya. Atau pernah juga ini mereka konflik masih pacaran, lalu dia suruh turun dari dari mobil. Ditinggalin gitu. Ditinggalin. Wow. Oh, itu wujud temperamen di level yang Dan lumayan itu itu. ketika jadi suami dan istri ya kekerasan. Kejadian lagi. Kejadian. Oh. Gitu. Jadi itu cenderung akan Ya. menuju ke arah kekerasan. Iya. Nah, Hati-hatinya. itu kan Ya. masalah masalah seperti ini kan memang ada, pasti ada yang terjadi. Romo sendiri mungkin baru ngalamin beberapa, cuman di masyarakat kan mungkin Lebih seringkali banyak. terjadi. Ya. Banyak juga. Oh. Sebenarnya ketika memang sampai terjadi hal seperti itu kan kata orang-orang nih, begitu kita cerita sama orang-orang yang ada di sekitar malah nambah masalah. Ya, betul. Sebaiknya tuh kalau sampai ada yang menemukan kasus atau mengalami kasus seperti itu, harus ceritanya ke siapa sih nomor satu? Apakah ke orang tua? Apakah ke
ke pastor, apakah mungkin ke sahabat-sahabat, atau cerita ke suami sendiri? Ya, Kan ribut sama suami. Iya, nggak bisa. Atau istri. Paling kirim ke oh mama oh papa di tabloid Nova. Gimana Pastor pandangan Pastor? Saya sih usulkan begini, kan di antara orang tua, baik dari orang tua istri maupun orang tua suami, kan ada salah satu minimal yang bisa dipercaya di antara itu. Bisa kan cerita ke sana. Itu ya. Kalau memang tidak memungkinkan ke sana atau mungkin tidak pas, mungkin juga semakin menambah masalah kalau diceritakan. betul. Nah, bisa ke teman atau konselor yang bisa dipercaya. Gitu ya, konselor yang mungkin seiman itu ya, atau dikenal dengan baik gitu ya, cerita itu ya. Tetapi memang sejak awal memang ada kesepakatan itu ya. Atau bisa juga ke romo yang membidangi bidang itu ya, atau ke romo paroki bisa cerita juga. Karena begini, KDRT itu kadang-kadang baru terungkap ketika sudah parah. Itu kan. Tapi ketika masih kecil atau masih biasa-biasa saja lalu dibiarkan. Kan begitu ya. Akhirnya kan kurang diselesaikan. Tetapi saya usulkan sebelum ke romo atau ke mertua atau ke konselor itu ya, saya usul supaya pasangan suami dan istri itu sendiri dewasa lah untuk menyelesaikan konflik dalam keluarga. Karena saya merasa begini, tidak mungkin hanya satu pihak. Iya. Harus Pasti kan? benar. Pasti ada penyebab nih. Ada penyebabnya, ada pemicunya itu. Maka kalau terjadi misalnya mulai tegang, konflik, ada orang yang diantaranya rendah hati untuk mengerem dan berbesar hati untuk hati. Yang ribet adalah kalau salah satunya silent treatment. Tiba-tiba cuman oke. Ya. Kayak peran antagonis di film Doaku Harapanku. Betul. Kayak yang ini itu. yang peran antagonis di film itu apa? Jadi susternya siapa tuh? Hah, Yang suster? film kemana? Film di Komsos. Iya itu ada itu. Oke. Duduknya sih masalah. Oke, itu preventifnya. Ya. Tapi seringkali ego kita terlalu tinggi untuk mau bahkan memulai mencairkan masalah yang ada di keluarga. Dan itu menurut saya sih bukan pembenaran, tapi kita mengerti karena biasanya pasangan ini juga komunikasinya, tidak semua pasangan punya komunikasi yang baik, makanya harus dibangun. Nah, tapi kan di satu sisi Nimo, orang ini yang tadi Romo sampaikan ya, seringkali udah di fase parah sebenarnya. Di sana berarti ada momen di mana dia merasa ini bukan hal besar dong. Jadi secara psikologis sampai akhirnya dia ternyata ini hal besar. Jadi dia melihat ini belum apa-apa gitu. Jadi orang-orang tuh sebenarnya cenderung kalau masih bisa saya hadapin, kalau buat saya ukuran saya ini masih bisa, ini bukan hal besar. Psikologis orang mungkin seperti itu Mo. Mungkin karena budaya kita di timur ya. Jadi malu kalau misalnya aib keluarga dibuka, kan begitu ya. Itu mendarah daging tuh. Mendarah daging itu kan. Atau aduh tetangga tahu, atau aduh teman sendiri tahu, saya simpan dulu lah itu ya. Tetapi kan ada saatnya udah nggak bisa lagi dibendung, meledak tuh, itu ya. Jadi memang baiknya itu ada tempat yang tepat untuk mengungkapkan itu. Maka Paus kita ya, bagus sekali Paus kita itu dalam satu dokumen yang bagus, Amoris Laetitia ya. Aduh, apa Mo? Amoris Laetitia. Itu bukan calon tato ya, karena ini dokumen. Tapi dia ngomong begini itu ya, sebaiknya itu ya, kalau terjadi kekerasan dalam keluarga kita ya, umat Katolik. Jadi umat Katolik itu kan tidak hanya pastornya, tapi pasangan suami dan istri yang Katolik berpartisipasi membantu mereka. Itu ya, ya membantu. Maka Paus kita itu mengatakan pasangan suami dan istri yang bisa diteladan itu jadilah misionaris bagi mereka yang mengalami KDRT itu. Itu ya. Berikanlah solusi kepada mereka. Bahkan diharapkan sebenarnya di paroki atau di keuskupan itu ada tempat konseling. Itu ya. Komisi ada nggak? Komisi di gereja itu bukannya ada ya? Komisi keluarga itu belum tentu ada konselingnya ya. Oke. Tidak semua. Itu. Tapi baiknya itu diberdayakanlah umat kita, karena ada banyak umat yang bisa jadi konselor. Dan juga ada seksi-seksi tertentu di gereja itu yang bisa melayani umat. Bisa melayani itu. Mengapa? Karena kita harus sebagai gereja ya ikut serta memberikan solusi kepada umat kita yang sedang mengalami penderitaan semacam itu. Itu. Karena efeknya nanti kepada anak-anak loh. Salah satunya itu ya, efeknya luar biasa. Oke. Nah,
sekarang kita masuk kalau sudah terjadi nih Mo ya. Ya. KDRT kita masuk ke ternyata kejadian di sebuah keluarga, mau itu perempuan ke laki-laki atau yang umumnya laki-laki ke perempuan. Dampaknya terhadap sebuah perkawinan ini Mo. Itu kategori gereja mengkategorialkan jenis pelanggarannya nggak sih Mo? KDRT dalam keluarga itu jenis pelanggaran yang seperti apa Mo dalam gereja? Nah, kalau tadi seperti yang kita rujuk Kanon 1153 itu, kalau kekerasan itu menimbulkan bahaya besar bagi pasangan dan anak-anak, maka sebenarnya pasangan itu yang merasa dirugikan itu atau mengalami bahaya besar itu punya hak untuk pisah ranjang, tapi bukan cerai. Karena itu tidak, kan, karena gereja Katolik tidak mengenal sendiri. Pisah ranjang itu adalah 6 bulan. Tapi tujuannya adalah supaya mereka masing-masing merenungkan kembali hubungan mereka dan nanti semacam mengumpulkan energi supaya bisa berrekonsiliasi. Mediasi lagi. Mediasi itu ya sebenarnya. Ini pisah ranjang tuh pisah rumah juga nggak Mo? Umumnya pisah rumah. Ya. Soalnya kan kalau pisah ranjang serumah anggar ribut kene. Itu. Harus punya 2 rumah Not. Mahal ya, makan jangan berantem. Tapi kan seringnya terjadi di kita itu adalah mereka memutuskan sendiri pisah ranjang itu. Itu yang sering terjadi. Emang ada prosesnya? Harusnya ada. Jadi kalau misalnya bahaya besar itu ada ruang, jadi artinya bisa ada waktu untuk berkonsultasi ke pastor paroki atau kepada uskup atau ke vikaris jenderal. Maka nanti bisa vikaris jenderal bisa menugaskan tribunal ya untuk meneliti apakah benar kekerasan itu, benar enggak yang dituduhkan. Karena bisa jadi orang itu menuduhkan sesuatu yang memang sebenarnya tidak terbukti. Kan hanya mencari-cari alasan. Nah, kenapa juga harus ikut serta pastor paroki atau romo di tribunal misalnya, atau bapak uskup atau romo vikaris jenderal, supaya ada ruang pastoral mendampingi mereka, kan begitu ya. Maka sebenarnya kalau kita lihat tadi Kanon 1692 sampai 1696, di situ sebenarnya harusnya ada dekrit bahwa 6 bulan kalian berpisah. Itu sebenarnya kayak surat lagi ya, surat itu. Kecuali, nah ini ada kecualiannya. Kalau seandainya bahaya besar itu atau kerugian besar itu seandainya ditunda atau ada waktu ruang tetapi menimbulkan akibat yang lebih besar lagi atau bahaya besar, maka pada saat itu pasangan yang akan menjadi korban itu punya hak untuk tidak memberitahu otoritas gereja, dengan sendirinya dia bisa pisah ranjang. Kalau menyusul lah barangkali ya. Atau menginfokan kemudian. Tapi setelah itu perlu diinfokan kepada gereja, pastor paroki supaya dibantu berpastoral di situ gitu ya, supaya dicari solusi bersama-sama. Karena kalau lihat kasus KDRT terutama di Indonesia ya, gitu, dan ya mungkin ini gorengan media atau gimana, kadang juga judul-judulnya itu agak menyeramkan tuh ya. Istri siram suami pakai air keras dan lain-lain. Tadi ada lihat beberapa. Lalu juga suami pukul istri pakai cangkul tuh kan itu ya kan terlalu miris gitu. Maksud pastor tadi kalau memang sampai bahayanya sangat besar dan memang bisa menghasilkan bahaya yang jauh lebih besar lagi, itu bisa segera mungkin kalau bisa tanda kutip pisah ranjang, tapi tetap harus info. Saya ambil contoh yang sangat besar itu dan tidak perlu menunggu waktu. Itu pasangan itu harus memutuskan sendiri supaya pisah ranjang. Ini kejadian real di pegang sama pastor ya. Real ya. Real. Jadi tapi ini ada kaitannya dengan penyebab lain juga. Jadi tidak berdiri sendiri orang itu melakukan kekerasan. Jadi sebenarnya suami ini sudah lama itu memakai narkoba. Ya. Lalu kan dia sudah adiksi kecanduan, lalu dia selingkuh dengan istri orang. 2 aja. Sudah 2 ya. Karena dia selingkuh dengan istri orang, lalu oleh suami istri itu ya, yang dia selingkuhin itu, dia marah, maka dia membeli senjata api. Gitu ya. Apa yang terjadi? Senjata api ini setiap kali ribut dengan istrinya atau anak-anaknya ribut itu ditembakin itu tembok. Ya ampun. Itu kan terancam luar biasa. Iya, betul. Nah, maka pada saat itu ya istri langsung mengambil kesimpulan dan keputusan harus keluar dari rumah. Pisah ranjang itu. Karena kalau tidak, nyawa anaknya bisa hilang atau nyawanya sendiri bisa hilang. Nah, ini yang saya maksud yang tidak menunggu waktu lama. Itu bisa pasangan itu sendiri bisa memutuskan untuk pisah ranjang. Mengapa? Karena bahaya besar. Gitu ya. Nah, maksud saya ini kalau terjadi dalam keluarga kita itu ya, atau keluarga orang Katolik,
Kalau seperti itu kasusnya, segeralah beritahu orang-orang yang bisa mengeluarkan Anda dalam kondisi yang berbahaya itu. Dan mencari tempat aman sementara. Tempat aman. Pastor, kalau gitu hukum gereja ini dia tuh mengatur, kan kalau kita lihat sekilas ya, ini arahnya adalah perbaikan, kayak bengkel. Jadi ada masalah keluarga diperbaiki karena ujung-ujungnya adalah aturan gereja Katolik, ya kita tidak mengenal istilah perpisahan dalam konteks perceraian. Tapi kalau ini ada mengarah ke unsur pidana, kemudian bahkan bisa menghilangkan nyawa atau menyakiti, bisa menimbulkan kelumpuhan seumur hidup, apa enggak pisah aja, Pastor? Boleh nggak sih dengan kondisi tertentu ini diselesaikan pernikahannya? Nah, maka nanti umat kita perlu membaca dokumen yang dikeluarkan oleh Paus kita, Paus Fransiskus. Baca saja yang tadi Amoris Laetitia nomor 241. Baca utuh, bagus. Dikatakan di sana sangat bagus. Menurut saya ajaran Paus kita ini sangat simpatik. Dia ngomong begini, ada dalam beberapa kasus tidak mungkin dielakkan pisah ranjang itu karena kekerasannya luar biasa. KDRT yang luar biasa itu, yang bisa membahayakan jiwa pasangan atau anak-anak. Maka pisah ranjang itu solusi terakhir. Tidak ada lagi solusi yang lain. Maka ini tidak mungkin dielakkan. Kalau tidak dielakkan, nyawa orang bisa melayang. Itu. Maka lihat dalam pastoral kita itu luar biasa. Walaupun kalau pisah ranjang tetap ada ikatan dong, bukan dalam arti bercerai. Bukan cerai, bukan putus hubungan pernikahan, bukan. Tapi dalam arti supaya bisa keluar dalam masalah yang luar biasa ini, gitu ya. Maka Paus kita sekali lagi mengatakan, ya marilah kita simpati kepada mereka yang mengalami kekerasan dan pelaku kekerasan itu. Karena bagi kita begini, kita jangan menempatkan diri sebagai hakim yang menghakimi mereka yang melakukan kesalahan dan juga tidak membantu mereka yang menjadi korban. Kita harus bisa ikut serta di dalam peristiwa mereka, ya, dan harus mencari solusi. Jadi berarti bukan kepo aja ya. Bukan. Ini bahaya nih. Banyaknya yang kepo soalnya. Tapi saya khawatirnya ini nggak semua jadi ini akan mendapat protes dari aliran humanis karena tetap, karena sekarang tuh banyak pemikiran yang ngapain dipertahankan kalau ujung-ujungnya adalah musibah. Ya udah pisah aja. Tapi dilematisnya di ajaran gereja kan kita nggak boleh pisah gitu. Tadi kan boleh pisah ranjang. Tapi pisah ranjang sekali lagi ya. Bukan bercerai, gitu ya. Kecuali dalam prosesnya ditemukan bahwa sebelum perkawinan, gitu ya, ada hal-hal yang membuat perkawinan itu tidak sah. Jadi anulasi. Kalau itu oke, gitu ya, terbuka kemungkinan. Tapi gereja harus hati-hati menerapkan ini. Gitu ya. Karena pasti banyak alasan yang dicari Pasti banyak alasan. Maka sekali lagi gereja itu ya berjuang dulu ya, berjuang ya bersama dengan umat yang bisa diteladani, ya bisa dipercaya, supaya mereka ini bisa menyelesaikan dulu permasalahan ini. Itu. Ini kalau berbicara tentang hukum gereja, mentok di pisah ranjang. Tapi kalau berbicara tentang hukum kepolisian di negara kita Indonesia, hukum negara, bolehkah dilaporkan ke Pak Polisi? Pidana ini, pidana gitu. Misalkan kekerasan, senjata api dan yang kayak tadi diceritain ini yang membahayakan, atau dia udah bawa senjata tajam apa segala macam, bolehkah dilaporkan? Saya melihatnya begini, sebagai warga negara kan kita juga terikat pada aturan hukum yang berlaku di negara kita. Jadi silakan itu tergantung bagaimana pertimbangan itu pasangan itu sendiri. Apakah itu membantu menyelesaikan masalah atau nambah masalah, atau justru memperumit masalah. Kan kalau seandainya memperumit masalah, barangkali solusi yang lebih baik yang dipilih. Kan harus kalau ada pertimbangan, kan ada pertimbangan A, ada pertimbangan B, ada pertimbangan C. Kalau kita dulu kan kalau OSIS ya, ada plan A, ada plan B, ada plan C. Sekbit 3. Jadi supaya mereka jangan emosional. Kan seringkali kan kita menempuh solusi emosional, tapi bukan pertimbangan yang bijaksana, kan begitu. Nah mestinya kita sebagai orang beriman ya pertimbangan yang bijaksana. Apakah yang saya tempuh ini baik untuk saya, baik untuk dia, baik untuk gereja, baik untuk anak-anak. Itu yang kalau kita lihat ya secara pemikiran manusiawi sulit pasti. Sulit, ya. Karena pasti kita akan memikir present gitu saat itu. Saya tersakiti oleh orang ini, buat saya perpisahan adalah solusi. Aksi reaksi, Son. Betul.
Padahal di satu sisi sekali mungkin kalau ini Bapak Ibu sedang mengalami Ya, melihat betul. obrolan kita kayak yang lu nggak ngerasain Ya, yang lu betul. doang. Tapi yang sering kali yang kita mau ingatkan kembali adalah ingat kita saat pernikahan janji di depan dulu segenggam di depan saksi dan romo kita mengatakan dalam susah dan Dalam sedih, untung dan malang. Ya. Artinya ya ini bagian dari konsekuensi pernikahan bahwa ujungnya memang yang kita bahas tadi pernikahan Katolik pertama tidak mengenal kata perceraian Apapun dalam itu. kecuali tadi sebelum pernikahan diketahui. Kedua kalau ada solusi ujungnya ya yang diusahakan adalah diperbaiki. Ya. Jadi makanya meninggalkan itu bukan oke mungkin beberapa orang terpikir lu nggak ngerasain sih ya. Tapi ya itu aturan kita. Gereja Katolik punya aturan dan bahkan Paus pun sudah mengeluarkan statement seperti itu gitu. Berat sih kalau dipikir-pikir ya. Berat, tapi saya itu mikir begini loh. Saya sendiri tidak masuk akal ya. Bagi saya ya secara manusiawi ini. Secara manusiawi dan juga secara sosial ya. Oke. Kalau seandainya KDRT itu terjadi di pasangan suami istri di kota besar. Mengapa? Karena bagi saya mereka sudah terbuka matanya, banyak pengetahuan, informasi banyak gitu ya. Lalu juga ada proses pacaran. Benar gak sih itu ya? Iya. Jadi saya bukan ta'aruf nih. Iya, betul. Saya membayangkan mereka itu sudah lama kenal, masa tahu sih? Ya masa sih itu ya. Maka tadi saya bilang tidak mungkin ini terjadi hanya satu pihak. Pasti ada pemicunya gitu ya. Kalau seandainya pasangan suami dan istri di luar Jawa misalnya, di kampung halaman saya misalnya ya, di Polonia sana, itu kadang-kadang kan tidak ada masa pacaran. Iya, Itu dijodohin nikah saat. Ya nikah begitu saja gitu ya. Tapi kalau misalnya ada kekerasan, masih bagi saya mungkin karena mereka tidak saling kenal satu sama lain gitu ya. Maka kemungkinan kekerasan itu gitu ya. Walaupun saya tidak melihat itu ya. Nah, tapi kalau di kota ada masa perkenalan, ada masa pacaran, ngapain aja sih? Masa pacaran itu kan sebenarnya kan? Iya benar. Ngapain aja Hendy? Ngapain coba? Andrea ngapain aja pacaran? Mau tahu dong? Anak muda. Ya itu sebenarnya. Jangan-jangan masa pacaran itu bucin saja. Budak cinta. Gitu ya. Betul. Artinya dia sudah tahu bahwa orang ini punya karakter nanti akan melakukan KDRT, tapi tetap aja dia nikahi. Gitu kan? Jadi yang toxic relationship ini diteruskan ke pernikahan begitu. Itu dengan alasan mana tahu dia berubah. Mana tahu berubah? Kalau berubah. Nah, kalau seandainya Anda sudah memutuskan saya mengambil dia sebagai pasangan hidup saya, ya itu konsekuensi apa tadi? Dalam untung dan malang. Walaupun seperti kata Paus tadi, kadang-kadang kekerasan dalam keluarga itu ada yang harus kita beri solusi, yaitu pisah rancang itu, karena nggak mungkin dielakkan pisah rancang itu. Ya dia bahaya sekali. Gitu. KDRT di sini yang disebutkan oleh Pastor Pastinus tadi juga ada yang juga menimpa anak-anak. Ya. Tapi apakah menimpa anak-anak ini sama dengan cara didik orang tua kita dulu, Son? Menggebuk kasur. Itu KDRT kasih mau. Terus gitu disintruk, disintruk, dikeplak, gitu-gitu. Nah, itu juga kan hal-hal yang mungkin pada zaman kita kecil dulu lumrah dilakukan gitu ya. Terus kalau antar pasangan betul, PDKT lo ngapain aja selama ini. Lalu ketika sudah ada anak ini kan akan semakin kompleks nih gitu ya. Akan semakin juga tidak dibenarkan untuk berpisah karena sudah ada anak ini. Pandangannya, Mo. Nah, memang begini. Kalau zaman kita dulu ya, kalau orang tua menegur kita, bahkan mencubit kita, menjewer kita, itu tidak masalah ya. Saat beda zaman nih, kita beda zaman ya. Tapi sekarang saya menangkap ada kecenderungan begini gitu loh. Kalau orang tua saja marahin anaknya, lalu nanti anaknya itu berkomentar begini, waduh terganggu nih mental gue. Ya juga mental gimana sih ya? Nanti mental health katanya, mental health gue terganggu nih. Butuh healing. Ya itu kan. Aduh gimana ya? Padahal dan itu juga kultur pendidikan kita ya. Kan nggak boleh sekarang guru misalnya menghukum fisik atau menjewer itu kan nggak boleh itu ya. Nah ini akhirnya seperti apa sih pendidikan kita akhirnya ya? Berpengaruh pada pendidikan di dalam keluarga, gitu ya. Maka menurut saya juga kita sebagai anak harus bisa melihat bahwa orang tua bisa jadi dia menjewer kita atau mencubit kita atau menegur kita karena dia cinta kepada anaknya. Tujuannya bukan menyakiti. Tujuannya bukan menyakiti. Tapi karena dia sayang, karena dia cinta. Saya ingat ya dulu ya, saya nakal dulu. Pasti. Yakin lah itu. Gampang pasti. Nakal saya. Jadi kalau dulu zaman itu yang saya ingat ya salah satunya. Jadi kalau hujan,
ya, saya langsung tuh lari ke lapangan itu, lalu itu main air itu ya. Hujan-hujanan itu. Nah, mama saya itu dia sudah berdiri di pintu dan dia bawa ini rotan kecil tuh. Ya benar. Dia begini sembunyi. Enggak berkata-kata, diri aja. Tapi kena ke hati, relung hati paling dalam kena itu. Lalu saya sudah siapkan pantat itu begini itu ya. Pasti dipukul itu. Tapi saya tahu sebagai anak pada waktu itu bahwa mama saya begitu cinta kepada saya. Kalau saya terantuk gimana itu ya. Kalau ada petir gimana. Mending jadi The Flash. Iya itu ya. Jadi saya tidak menganggap itu sebagai sebuah kekerasan atau misalnya. Kalau zaman sekarang beda loh. Iya, memang zamannya berubah ya Mo ya. Harus diakui sih. Kita juga nggak mau mengatakan generasi kita yang paling benar, nggak juga. Karena zamannya berubah. Itu ya. Maka sekali lagi ya mungkin juga sekali lagi anak-anak kita itu harus bisa melihat ya, harus bisa mengalami bagaimana sih perasaan papa mama. Itu kalau mereka marah kepada kita tidak serta-merta sebagai ungkapan kebencian mereka. Justru sebaliknya, mereka cinta kepada kita. Nggak ingin kita terjadi salah itu ya itu. Ini sesuatu yang preventif atau artinya kita harus punya kesadaran ini setelah kita mungkin ngobrol kita harus punya. Sekarang kalau kita bicara sudah terjadi nih, Pastor, baik itu laki-laki ke perempuan atau sebaliknya, gereja sudah turun tangan, investigasi. Kemudian tajam silet jadi was-was. Kemudian pada akhirnya ditemukan memang ya pasangan yang melakukan KDRT ini ya memang dilihat melakukan suatu tindakan yang tidak dibenarkan. Betul. Apakah gereja mungkin merekomendasikan ujung-ujungnya adalah bukan perbaikan tapi penyelesaian? Ya sudah, ini tidak bisa berlanjut. Akan ada resiko nyawa yang terancam bla bla bla, ini harus selesai. Pernikahannya pernah terjadi ya. Entah itu dibatalkan kah atau nggak mungkin gereja nyuruh cerai ya. Bukan konteksnya. Tapi gereja melihat ini sesuatu yang sudah tidak seharusnya lagi dilanjutkan dengan kondisi gini. Apakah ada pilihan rekomendasi gereja itu apa aja Mo untuk sebuah kasus KDRT? Nah, saya kembali lagi ke kanon tadi. Kan tadi kan kalau seandainya kita rujuk kanon 1153 tadi, kalau bahaya besar itu ya berakibat kepada pasangan atau anak-anak, lalu pasangan yang jadi korban itu punya hak untuk pisah ranjang selama 6 bulan. Kecuali ada situasi lain dan oleh otoritas gereja menentukan lain. Artinya menentukan lain itu berarti semakin parah nih. Itu kan? Berarti bisa ditambah misalnya waktunya bahwa mereka pisah. Walaupun tetap ada ikatan itu ya. Atau tidak mungkin ini diperbaiki. Maka kita lihat kanon yang lain. Itu 1675. Tidak mungkin dipulihkan hidup bersama mereka. Ada itu di kanonnya Mo ya? Ya ada ya. Tidak mungkin itu berarti harus kita berpastoral lagi dong. Apa sih yang terjadi sebelum menikah itu? Dicarilah tahu. Itu kan? Apa sih? Jangan-jangan mereka ini belum saling kenal, ataupun kalau sudah saling kenal, tapi sebenarnya KDRT atau kekerasan dalam masa pacaran ya sudah terjadi sebelum KDMP. Jadi ngulik KDMP itu kan waktu masih remaja. Begitu udah gede KDMA. Apa tuh? Aduh. Sebelum kuliah, Pak. Saya penasaran KD PAUD. Nah itu. Apa yang terjadi di masa PAUD? Oke. Tapi memang belum ada pengalaman kita di tribunal lah bahwa ada yang mengajukan anulasi karena KDRT. Tapi yang pernah kita tangani memang pernah terjadi KDRT. Tetapi pelaku KDRT itu minggat dari rumah, bukan hanya minggat juga menikah lagi. Begitu itu kan. Jadi dia sungguh-sungguh melakukan KDRT lalu meninggalkan pasangannya. Itu juga pernah ada. Tapi kalau murni KDRT lalu tidak minggat dari rumah belum KDRT fisik nih ya? Fisik. Kita juga mohon jangan ada lah ya. Romo ini gini, tadi saya tertarik sama yang Romo bilang. Tadi kan KDRT, lalu setelah itu si suaminya pergi lagi, menikah lagi. Lalu tinggallah si istri korban KDRT ini. Ya. Apakah pernikahannya statusnya dengan suami yang terdahulu ini dianulasi atau gimana? Nah, atau tetap terikat?
kan harus kita kembali pada dasar anulasi ya. Anulasi itu kan sebenarnya kan pembatalan perkawinan yang sejak semula memang tidak sah. Jadi sebelum menikah itu ada masalah, ada hal-hal yang membuat perkawinan itu tidak sah. Kendati masalahnya baru muncul terang-terangan setelah menikah. Tetapi akarnya atau indikasi kuatnya sudah ada sebelum menikah. Itu oke. Kalau memang tidak mungkin dipulihkan hubungan atau hidup bersama mereka sesuai dengan kanon 1675 tadi ya. Andaikan tidak ada, andaikan tidak ada, maka ya memang konsekuensinya adalah mereka tetap pisah karena kan KDRT berbahaya sekali dan minggat suaminya. Ya, suaminya minggat, tetapi tentu saja sebagai orang Katolik mereka tetap memiliki ikatan perkawinan. Walaupun suaminya menikah lagi. Walaupun suaminya menikah lagi, misalnya itu ya. Kan ini nggak ada alasan anulasi misalnya kan begitu. Tapi kan kasihan ya, maksudnya kasihan yang memang, pihak wanita dong. Makanya ya sebelum menikah itu dipikirkan sungguh loh. Ya, dipikirkan sungguh. Jadi itu adalah tindakan preventifnya begitu ya. Saya kalamin sama adiknya teman saya, pastor, benar. Tapi ini kategorinya bukan KDRT fisik. Mungkin mereka punya problem keluarga, suaminya menghilang, pergi, dan sekarang dia sih memutuskan karena dia ragu, saya statusnya apa sekarang, mau menikah lagi, ragu, karena nggak tahu statusnya, dicerai juga tidak. Nah itu yang membuat mungkin kita belum banyak kasus seperti ini Pak Surya. Makanya gereja sangat berhati-hati karena ada prinsip dasarnya itu yang sudah dipersatukan Tuhan, tidak bisa dipisahkan manusia, itu akan kembali ke sana, Makanya kesannya mungkin beberapa orang, kalau menurut saya pribadi ya, gereja ini bahasanya diplomatis, karena pada akhirnya nggak berani ngambil langkah tegas, padahal ya bukan itu. Ada prinsip dasar gereja yang harus dipertahankan. Tapi juga sebenarnya gereja sudah memberikan sarana sebelum menikah itu kan. Maka sarana itu mestinya yang harus ditanggapi dengan baik. Misalnya sarana KPP. Atau masa pacaran itu kan kita kan ada OMK. Iya kan? Iya betul. Orang muda ketua Anda. Orang muda Katolik misalnya dia. Nah, kalau misalnya ada kegiatan-kegiatan OMK itu ya, itu sarana bagi Anda itu ya, bagi OMK supaya sungguh-sungguh mengerti berelasi dengan sesama Katolik. Dan juga kalau misalnya memilih dia sebagai pacar itu ya, berandai-andai lah gitu. Lalu sungguh-sungguh mempersiapkan perkawinan dengan baik. Itu ya. Jadi ladang OMK itu adalah ladang untuk koleksi sebanyak-banyaknya. Nah, itu. Karena setelah koleksi akan terjadi seleksi. Baru resepsi. Baru resepsi. Masuk. Bukan, selebrasi dulu. Selebrasi. Baru resepsi. Pas sudah nikah, kalau selebrasi itu memang butuh selebran. Masuk selebran. Kalau resepsi butuhnya selebgram. Jadi Mas Nur banyak yang pura-pura ataupun juga cari-cari alasan, nggak pernah ngadepin, nggak misalkan umat atau yang lainnya yang datang ke pastor bilang pengen dianulasi karena KDRT bla bla bla, padahal ternyata setelah ditelusuri pengen kawin lagi aja sama orang lain. Pernah nggak nemu yang begitu Mas Nur? Ada. Tuh, jadi makanya kita harus hati-hati. Maka kalau ada yang datang langsung ke tribunal, umumnya kita kembalikan ke paroki, supaya paroki itu mendampingi mereka dulu, ya, dan memanggil mereka, bertanya sana sini, lalu mengkonfirmasi data-data yang mereka sampaikan. Karena jangan sampai karena mereka sebenarnya ada daun muda ini, iya kan? Biasa laki-laki ya, biasanya. Belum tentu. Oke, fair, menarik. Tapi zaman sekarang kan, ya itu emansipasi, Son. Iya, ini fairnya bisa terjadi ke laki-laki dan perempuan ya. Bisa. Lalu ini juga yang harus diantisipasi oleh umat kita. Kami punya masalah yang baru itu ya, tapi terjadi KDRT. Tapi begitu gampang mereka akhirnya melakukan KDRT. Karena sebelum menikah sudah pisah harta. Gonogin itu kan. Ini bisa bahaya loh bagi orang yang tidak bertanggung jawab atau ada kecenderungan menjadikan pasangannya sebagai korban. Itu begitu gampang loh. Dan dia mengatakan saya tidak punya ikatan apa-apa. Kalau kamu saya tinggalkan nggak apa-apa kok. Ini harta gonogin saya sudah bagi sejak sebelum menikah. Begitu gampang. Dan ini yang harus diantisipasi oleh umat kita. Secara hukum diperbolehkan kan? Boleh. Pemisahan harta. Tetapi di hukum gereja itu ya dikatakan begini. Kalau sebelum menikah itu ada prajanji nikah, ya, maka oleh pastor paroki harus menelusuri prajanji ini apakah tidak mengganggu atau tidak membuat kesepakatan nikah cacat dan mempengaruhi nanti motivasi bagaimana nanti kelanggengan
hubungan suami dan istri. Saya jadi ingat waktu mau menikah dulu memang ditanya punya perjanjian pranikah atau kan itu. Itu tujuannya itu. Tujuannya itu karena supaya menelusuri ini mengganggu kesepakatan nikah enggak. Soalnya kalau berbicara tentang hukum negara nih pasti harta gono gini itu dipergunakan terutama kalau memang dua-duanya adalah pemain bisnis misal. Betul. Makanya harta yang didapatkan sebelum pernikahan tidak masuk ke harta bersama. Nggak pengen kehilangan harta, antisipasinya gitu. Ya, itu. Pastor, kalau misalkan terjadi lagi nih, boleh nggak sih pihak keluarga atau orang yang merasa, kan biasa korban nih, siapapun itu laki-laki atau perempuan ya, merasa saya nggak bisa jalanin lagi, tapi berhenti di sana merenungi diri sendiri. Terus keluarga ngelihat ini sudah tidak bisa, keluarga memajukan ke gereja gitu, tolong ini atau harus orang yang pasangan yang bersangkutan KDRT itu konteksnya, Pastor? Atau kita sebagai umat boleh lapor gitu maksudnya? Kalau seandainya melaporkan kepada orang yang tepat, jadi bukan memperumit masalah, itu oke gitu ya. Apalagi misalnya kita tahu teman kita itu menderita itu ya, lalu kita beritahu kepada pastor paroki. Saya kadang-kadang menerima itu kok dari orang lain justru. Bukan dari pasangan yang bersangkutan. Tapi apakah langsung diselidiki ya Pak Pastor? Biasanya saya mendekatinya dengan seperti mereka tidak sadari. Observasi dulu nih. Saya membangun relasi dulu. Karena jangan sampai mereka itu juga, berarti ada yang kepo dong dengan situasi kami gitu ya. Biasanya kita persuasi pendekatannya gitu ya. Jangan sampai kita membuat mereka justru antipati gitu ya. Dan umumnya saya memakai pendekatan yang lain. Misalnya siapa temannya yang paling dekat, dia percaya, lalu saya omong, ini saya mendengar begini, boleh nggak kita bicara? Umumnya efektif. Ya, umumnya efektif. Jadi ala-ala detektif tuh efektif. Jadi pasti lu sembunyi di balik pohon, teng. Gitu ya. Kijang 1, kijang 2 masuk. itu. Cunggung 1 masuk. Dan umumnya temannya yang memberitahu itu dia menaruh perhatian dengan baik. Itu. Jadi peduli mereka. Itu peduli. Ya. Pastor, ini pastor paroki lagi saya disebut. Iya, benar. Bentar lagi pastor paroki kamu nih agak protes gitu. Banyak banget yang buat gua, laporan ke gua. Ini gara-gara pastor posting. Pastor, kalau sekarang akibatnya sudah terjadi nih. Kan tadi kan dampak dari KDRT-nya ini berpotensi untuk menyebabkan luka, kesengsaraan, bla bla. Kalau sudah terjadi, katakanlah seorang anak korban KDRT kecacatan, seorang laki-laki atau perempuan KDRT luka fisik, luka batin, itu sudah terukur lukanya. Berarti usaha gereja itu juga udah bisa intervensi. Nah, makanya tadi itu harus speak up. Pertama itu harus diberitahu kepada orang yang bisa bertanggung jawab atau bisa membantu mencarikan solusi dalam KDRT itu gitu ya. Jadi umat kita itu jangan diam-diam saja juga itu membiarkan KDRT itu atau bahaya jiwa. Iya. Kan sebenarnya kan kalau pasangannya mungkin karena sudah dewasa masih bisa bertahan. Tapi bagaimana anak-anak? Itu kan? Waruh itu. Barangkali nanti kalau mereka terluka, bukan sekarang terlukanya, tapi nanti mentalnya. Sekarang kan banyak anak-anak kita tidak mau menikah kan? Mengapa? Iya. Karena mereka mengalami kekerasan dalam keluarga, trauma masa kecil, lalu mengatakan, saya tidak mau lagi lah. Broken home, buat apa menikah? Keluarga saya juga hancur gitu. Walaupun kita tidak dukung juga, karena misalnya kalau itu peristiwa kegelapan, penderitaan, jangan juga tambahkan penderitaan yang lain atau kesalahan-kesalahan yang lain. Kalau orang tua salah, ya jangan juga membuat masalah lain kan? Harus lebih dewasa juga. Nah, biasanya anak-anak yang melihat kejadian tersebut suka kita tanda kutip dapat label anak broken home, begitu. Itu kan yang memang biasanya juga suka berulah lebih dari kebiasaan anak-anak lain ya, Besar ya. Karena itu rembetannya banyak banget masalah KDRT. Kalau sudah ada hukum negara yang misalkan KDRT, negara menyatakan oke ini terjadi tindakan kekerasan. Kriminal. Peran gereja berikutnya apakah masih dalam konteks karena punya prinsip itu tadi ya sudah ini tetap kita menunggu sampai masa selesai pisah ranjang segala macam, atau wah ini hukum negara sudah masuk nih, vonisnya adalah vonis katakanlah ujungnya hukuman mati gitu ya, ternyata pembunuhan berencana gitu. Gereja menghadapi hukum negara ini porsinya sebagaimana nih? Kita tidak bisa mengintervensi hukum negara. Keputusannya pun kita tidak bisa mengintervensi. Karena kita juga bagian dari yang harus menaati hukum negara itu. Tugas kita adalah bagaimana orang-orang yang sangat rapuh di antara itu kita dampingi.
kan kalau terjadi kekerasan itu kan ada orang-orang yang sangat rapuh. Betul. Dan persis itulah yang diminta oleh Paus kita, Paus Fransiskus, supaya justru gereja mendampingi mereka yang rapuh itu. Yeah. Tapi hanya sebatas mendampingi saja nih, Mo. Tidak hanya sebatas mendampingi. Tidak bisa lebih jauh ya. Tidak bisa lebih jauh itu ya. Kecuali nanti katakanlah bahwa sudah begitu parah itu ya, dan tidak mungkin juga dipersatukan hubungan mereka. Kalau ditemukan alasan sebelum menikah itu, maka terbuka kemungkinan untuk anulasi. Kalau pasangannya itu mengajukan. Tapi kalau tidak, ya berarti berpisah begitu saja. Yeah. Walaupun secara sipil, tapi bagi kita sebagai seorang Katolik, gitu ya, tetap ada ikatan di antara mereka, kan begitu. Dan umumnya korban yang ditinggalkan itu, kalau tidak menikah lagi, artinya tidak kumpul kebo dengan orang lain, dia tetap bisa menerima komuni. Jadi gitu. Tidak ada sanksi. Tidak ada sanksi kepada dia, karena kan dia korban dong, tidak adil dong, gitu ya. Maka justru gereja itu ya memfasilitasi dia, mendampingi dia, dan hak-haknya sebagai orang Katolik jangan hilang, itu ya, atau jangan dikurangi. Justru diberikan pendampingan yang baik. Nah, ini biasanya kalau ada gula ada semut nih, Pastor. Ya, ketika memang ada yang kasus seperti ini, semut-semut suka berdatangan, baik semut jantan maupun betina. Ya. Binatang apa yang semut? Jadi suka ya datang kepada gula gitu ya. Ketika memang mereka bersatu akhirnya memang lebih cocok dan lain sebagainya, mau menikah lagi. Kalau di gereja Katolik sudah pasti ketok palu tidak bisa berarti. Gimana menikah lagi gimana? Ya, contoh nih ya, ini korban KDRT, mau cowok mau cewek gitu ya. Tiba-tiba dia dekat lagi dengan orang lain, dia mau menikah lagi secara Katolik, sudah pasti tidak bisa berarti ya. Selama belum ada perpisahan, sebelum ada anulasi itu. Ya, tapi kan anulasi tidak semena-mena diberikan begitu saja. Itu tidak kan? Jadi prinsipnya sebelum anulasi itu dikeluarkan, tidak mungkin mereka menikah sah secara Katolik. Iya, menjalin hubungan nggak tahu. Tapi kalau menikah sudah jelas tidak bisa. Ya. Menjalin hubungan, pastornya nggak tahu atau nggak cerita kayaknya, nggak cerita ke pasturnya. Walaupun faktanya kan ada itu, yang hanya menikah secara sipil atau di agama lain selain Katolik. Gitu ya. Di Katolik mah nggak bisa ya. Nggak bisa. Ini sedikit nih tadi yang sempat dibahas di awal dan kita pun kaget sebenarnya. Ternyata kekerasan seksual dalam rumah tangga itu pun juga ada. Ada. Ya, kekerasan seksual. Nah, maksudnya bukan berarti jadi kita bahas yang ini. Cuman ini kan aneh, namanya suami istri. Ya kehidupan seksual sih normal dong. Tapi harusnya normal. Tapi saya rasa istilah dalam hukum gereja itu adalah hubungan seksual yang tidak manusiawi. Gitu ya. Apa itu misalnya seperti masokis. Masokis. Lalu apa ini lagi? Sadomasokis itu. Sadomasokis. Itu tahu banget Romo. Ya karena ini belajar. Belajar saya aja baru denger nih. Karena ada beberapa kasus. Iya, betul. Ada beberapa kasus yang saya tahu juga. Tetapi begini, rupa-rupanya kalau kita dampingi dengan baik, bisa kok berubah. Walaupun ini adalah penyakit psikologis. Itu ya. Kan masokis itu kan penyakit. Betul. Itu ya. Atau juga beda sama fetish nih ya. Kalau fetish kan ketertarikan dengan kondisi tertentu. Sadomama cenderungnya menyakiti secara fisik. Gitu. Iya, itu. Lalu juga ada kekerasan yang ditimbulkan karena orang itu memiliki yang namanya kecenderungan hiperseksual. Jadi dia paksa pasangannya misalnya itu ya. Walaupun pasangannya sedang haid misalnya atau apa gitu ya, ada masalah lain gitu ya, tapi dia paksa. Nggak apa. Kalau yang nggak apa-apa itu kayak teman saya dia mah role play. Ya mungkin yang kena adalah mental malu aja ya, karena dia berperan sebagai tukang servis AC. Bermain peran jadi tukang servis AC. Nah sih sekian banyak profesi. Gereja mengkategorikan apa nggak untuk orang yang melakukan KDRT? Karena ini suami istrimu, kepasangan, tapi kategori menyakiti, bisa menimbulkan hilangnya nyawa. Itu dosa pelanggaran berat nggak sih di gereja Katolik? Siapa gitu mungkin kalau nggak pelanggaran berat? Ya memang tetap sebagai pelanggaran ya. Karena kan membahayakan jiwa orang, itu kan bisa mengarah pada penghilangan nyawa ya. Itu kan dosa berat itu kan. Iya, menghilangkan nyawa orang lain apapun kondisinya dosa berat di gereja Katolik. Maka bahkan kalau kita melihat ya, apa salah satu dosa pokok yang diajarkan di dalam katekismus gereja Katolik misalnya? Apa Son? Apa? Katekismus gereja Katolik. Porsi lu. Dia pernah baca bukunya. Ini ada apa? Kemarahan dalam arti dendam loh. Wah, iya. Itu masuk? Masuk.
Itu ya. Jadi kemarahan tapi dalam arti dendam. Jadi kan ada marah yang suci ya. Artinya saya marah karena saya tegur dia misalnya itu kan. Itu oke. Tapi kalau misalnya marah sampai iri hati, sampai dendam, dengki. Nah itu termasuk salah satu dari 7 dosa pokok itu. Lucu dibahas nih. Dan yang berikutnya adalah kemalasan itu. Wah, banyak yang kena nih kemalasan. Waduh. Malas masuk dalam 7 dosa. Ya memang istilahnya adalah kelambanan ya. Ya kelambanan. Istilahnya lucu, kelambanan. Kelambanan. Tapi dalam arti malas. Mengapa? Karena orang yang malas itu akan punya tindakan berikutnya yang berakibat lebih negatif lagi. Negatif lagi. Iya, berarti ini boleh di save nih. Ya. Andrea 7 dosa pokok. Yes. Ya, Mager, jangan mager. Jangan mager. Oke. Ya. Pak Sur, kita bicara data untuk penutup nih ya. Ya. Ini juga mudah-mudahan jadi hal positif nih. Ya. Probabilitas pasangan yang sembuh atau berbaikan setelah ada KDRT, setelah konsultasi, setelah didampingi oleh gereja, berbandingin dengan yang akhirnya selesai gitu. Probabilitasnya yang tidak bisa secara data gimana Mo? Saya misalnya ya saya tidak menyimpulkan apakah ini kesimpulan umum, tapi misalnya yang minimal lah yang saya tangani. Dari 10 misalnya 7 bisa selesai ya. Bahkan bisa selesai masalahnya bukan pernikahannya. Nah, kan itu harus jelas. Iya. Lu puji Tuhan lagi. Selesai masalahnya. Dalam arti tidak berbaikan. Berbaikan tidak melanjutkan KDRT. Oke. Bahkan yang sangat parah itu tadi yang melakukan karena ada kecenderungan masokis itu bisa selesai kok. Psikologis karena itu sakit mental lah. Walaupun pada waktu itu ini mohon maaf kita singgung almarhum Pastor Sow. Karena dulu Pastor Sow juga terlibat. Jadi misalnya kalau saya tidak sanggup secara psikologis maka saya minta bantuan Pastor Sow untuk mendampingi yang bersangkutan. Jadi memang harus berkolaborasi memang gitu ya antara Romo dengan psikolog orang yang tahu dia dan case by case gitu. Juga ya Mo ya. Tapi memang pada waktu itu kebetulan mereka itu terbuka dan rendah hati untuk saling datang gitu ya. Lalu juga mau membuka pengalaman itu walaupun sangat terluka mereka, tapi mau itu ya. Mau itu. Terakhir ada hotline khusus nggak nih yang bisa dihubungi? Barangkali ada umat yang mengalami. Kok hotline gue mikirnya premium call ya? 0800 minimal layanan untuk umat. Barangkali yang gini loh Mo. Kalau saya berhadapan sama Romo, saya cerita saya KDRT, saya malu mungkin gitu. Ya cuman kan kalau by phone mungkin ada perkataannya. Dan itu kan lebih instan daripada janjian susah. Iya betul. Telepon dulu ada yang melayani. Lalu nanti kalau memang itu dijadwalkan untuk kunjungan Romo. Nomor handphone Romo di Saya sih gini, pertama-tama memang perlu ke Romo paroki, gitu ya. Atau misalnya umat kita yang selama ini sudah punya pengalaman sebagai konselor, gitu ya. Di kita kan ada Ibu Wida itu. Pojok Wida ya. Pojok Wida itu ada. Beliau seorang psikolog ya. Psikolog juga. Kalau anak muda bisa ke Wiwi itu ya. Kakak Wiwi ya. Kakak Wiwi bisa. Atau siapa Ibu Jacqueline ya. Ibu Jacqueline juga ya. Kita belum tahu deh kayaknya. Mungkin biasanya Ibu Jacqueline ini tahu kitanya Ibu Jacqueline yang mana? Iya, itu psikolog. Oke, psikolog juga. Itu terlibat di di seminari ya. Lalu juga ada Ibu Evi ya. Bu Evi itu yang juga sudah punya pengalaman sebagai konselor. Atau orang-orang lain, saya rasa ada banyak di kita ya yang bisa dimintai keterangan itu ya. Supaya mereka yang mengalami kekerasan dalam keluarga terbantu keluar dari masalah mereka. Itu. Kalau Romo paroki mungkin bisa mengakses saja ke paroki masing-masing. Tapi kalau sibuk ya ada Romo-Romo yang lain juga siap membantu. Tapi mohon kalau nge-WhatsApp Romo itu kalimatnya yang jelas. Jangan titik. Lebih baik ada pengantar karena pastor juga kan pasti mencoba merespons lah. Pastor, saya sedang ada masalah, boleh saya izin bicara kapan ada waktu, lebih enak. Jangan ada yang cuma pagi Romo hilang aja. Disangkanya kan apa? Nah ini soal komunikasi. Komunikasi penting. Komunikasi. Akar dari semua masalah itu komunikasi. Kadang-kadang kalau ada yang mengirim WA ke saya itu, saya tertawa kadang-kadang. Misalnya selama malam Romo. Titik.
titik. Mau balas gimana? Enggak begini. Balas gimana? Pas saya on itu ya, langsung ditelepon. Padahal misalnya kita sedang bekerja apa gitu, atau misalnya saya kan kolokium dengan orang, gitu ya, lagi ngobrol dengan orang misalnya. Tidak bisa angkat telepon. Nggak bisa angkat telepon. Makanya lebih baik ya disampaikan di ini dulu lah, bridging dulu lah. Namanya siapa, ada kepentingan apa, kapan bisa saya hubungi gitu lah. Lagi soal komunikasi. Karena sibuk juga ada kegiatannya. Ketika gue baru bangun tidur kemarin, buka handphone, mantep. Ada yang WA. Siapa tuh? Selamat pagi Nodi, ini Romo Eko. Deg-degan. Deg-degan. Gue yang di WA. Ada apa? Kamu belum pengampunan dosa bulan ini. Orang lain mau WA Romo Eko setengah mati, tiba-tiba kemarin Romo Eko. Selamat pagi Nodi, ini Romo Eko OSC. Kan saya yang bingung ya, baru juga melek mata. Aduh, terima kasih Pastor Faustinus. Harapannya mungkin sekarang yang sedang menonton, yang sedang punya masalah KDRT, mungkin sebelum KDRT mungkin hanya cekcok keluarga, apapun itu, yang tapi hati-hati. Komunikasi kalau tidak diselesaikan bisa berujung lebih parah lagi. Amit-amitnya KDRT. Mulailah membuka diri, berbesar hati untuk memulai obrolan. Karena yang tadi prinsipnya saat menikah menyatakan janji di depan saksi dan romo, dalam untung dan malang, dalam sehat dan sakit. Dan tadi sempat obrolan off air kita. Ingat, pernikahan itu membuat kita jadi orang suci. Ya, benar. Orang kudus. Orang kudus. Kenapa, Pastor? Kenapa kita jadi disebut orang kudus? Karena begini kan. Karena nikahnya sama orang kudus. Ya, karena bukan, begini. itu daerah. Ya. Dalam kanon 1063 itu dikatakan begini. Hendaknya mereka yang akan menikah mempersiapkan diri dan dipersiapkan oleh gereja supaya mereka melangsungkan perkawinan dan memelihara perkawinan itu dalam semangat Kristiani, dan supaya mereka menuju dari hari ke hari pada kekudusan. Artinya perkawinan itu adalah sarana pengudusan. Maka pertanyaannya, apakah mereka yang sudah menikah dari hari ke hari semakin suci, semakin kudus, atau semakin banyak dosa, atau semakin banyak dosa, atau semakin banyak konfliknya, atau KDRT-nya, atau apa gitu ya, seperti rumah itu neraka akhirnya? Semestinya tidak. Mengapa? Karena bagi gereja mengatakan keluarga itu adalah miniatur gereja. Iya kan? Jadi mengapa? Karena orang-orang di situ semakin kudus di dalam ikatan perkawinan mereka. Nah, itu yang dimaksud oleh gereja. Maka harus berjuang saling menguduskan satu sama lain, bukan saling merusak satu sama lain. Nah, itu. Seru nih. Yang pada mau komentar di kolom komentar boleh, tapi tidak saling menyerang satu dengan yang lain. Dan jangan dibuka, Pastor saya ada masalah, jangan di kolom komentar. Jangan. Nanti dibaca yang lain. Kadang kan ada orang disangkanya ini nomor hotline. Gitu. Ini kolom komen. Betul. Dan juga ini bukan kolom komentarnya Bang Hotman. Bukan. Walaupun kita doakan semoga para umat yang sedang masalah bisa segera diselesaikan, dan jangan lupa jangan pernah merasa sendiri, karena selalu ada gereja yang akan menjadi pendamping ya nanti. Terima kasih Pastor Faustinus sekali lagi. Terima kasih Nodi Rahadian, Sony Bastian. Pamit, ketemu di rumah Noni berikutnya. Bye.